iyalah, timplang. Gue pokoknya yang ada di depan gue hajar. Kerjaan apapun, kalau misalkan itu emang ngasilin duit yang halal, gue hajar. Karena ada sih pengalaman ya, saudara gue sendiri milih-milih kerjaan. Udah keluarga, anaknya gede. Dia ngelamar kemana hampir 2 tahun nih nganggur. Om gue sendiri. Jadi dia emang lulusannya S2 ya. Balik lagi di Ngomul TV. Kali ini gue ditemenin sama 2 rekan kantor gue. Tapi dulu dari saya. Apa kabar tuh? Aman ya? Alhamdulillah. Win? Ya. Yoi, ini temen gue. Kenalin dong, lu siapa nama lu? Nama gue Guntur. Tahu? Nama gue Mirza. Oke. Jadi gue ngos-ngosan anjing. Jadi kita lagi di puncak nih, boy. Iya. Lagi di puncak. Jadi emang lagi iseng aja ya, jalan-jalan nih, melepas penat teh. Tapi dia sebenarnya udah nggak jadi karyawan di perusahaan tersebut, ya gitu. Refreshing. Iyalah, refresh lah. Oke, jadi kali ini gue pengen bahasnya sih urusan rumah tangga kali ya. Singkat aja ya. Boleh. Rumah tangga ya. Minus dulu lah, sebelumnya lah, ayo dong. Iya. Biar enjoy, terus juga ngobrolnya lancar ya. Oke, jadi ini mereka berdua temen deket gue dulu, nggak dulu lah, sekarang ya kan di kantor lah. Kalau ke kerja ini temen ngerokok lah, gitu. Temen nongkrong. Yoi, ngerokok ya. Tiap hari. Kalau menurut lo Tur, rumah tangga gimana sih Tur? Sebenarnya kalau rumah tangga ya bedanya sih kalau misalkan kita dari dulu masih single sampai sekarang yang udah menikah, apalagi udah punya anak nih. Betul. Bedanya masalah pertama ya, masalah duit aja. Kita ekonomi masih, bisa manage lah. Yes. Sedikit banyak bisa nabung malah. Kalau udah berkeluarga. Menurut gue lebih berkah emang. Karena dari bener. niatnya pertama kita kan istilahnya apa namanya? Cheers dulu. Lanjut. Istilahnya kita ngebeli anak orang nih, buat jadi pasangan hidup kita. Right, benar. Ya itu secara nggak langsung pasti akan dari segi ekonomi sendiri pasti akan lebih. Harus tertata gak sih? Ya harus lah. Harus kan. Harus lebih. Ya ada ketentuannya kita mau kemana nggak bisa kayak yang zaman bujangan ya kan, utang di mana-mana. Ya karena gue sendiri muslim kan lebih berkah istilahnya. Iya dong. Semua agama kayaknya sih berkah. Gitu. Lu gimana boy? Ini kayak saik deh. Kalau menurut gue sih gini yuk, namanya bedanya waktu bujang ya, belum nikah sama sekarang udah berkeluarga, udah punya anak juga alhamdulillah. Motivasinya aja sih yang bikin beda. Kalau dulu kan kita nih masih bujang, ya mau jalan kemana aja bebas gak ya ada kan, gak ada aturan. Ya kan? Tapi sekarang kan lu belok kiri mulu. Tapi kan sekarang udah beda lah motivasinya, udah kerja itu udah beda, tujuannya buat apa, buat keluarga, buat masa depan, udah jelas kan. Iya. Tapi godaan ada aja ya. Tapi ya gitulah, sekali-sekali kayak gini kita liburan ke puncak ya kan, butuh sih. Buat refreshing aja sih. Tapi kalau gue sendiri itu lu percuma ya kalau emang misalkan lu udah berkeluarga gitu ya. Tapi arah lu mau kemana nggak jelas, sama aja bohong nggak sih? Benar. Arahnya harus jelas aja gitu. Harus matang dulu nih mau berumah tangga nih. Tujuannya kemana dulu nih? Iya maksud gue kayak gitunya gitu loh. Lu jangan cuman sekedar kawin doang, gitu loh. Lu nggak mikirin nih ntar lu punya anak lu harus sekolah, harus kuliah, harus punya rumah minimal tuh. Ya kalau menurut gue nih, kalau misalkan yang namanya kawin bukan masalah wah kawinnya mewah nih, tapi abis kawin nih mau gimana? Itu real life-nya. Gue setuju. Mau dibawa kemana nih? Kita abis nikah punya anak. Iya. Mungkin kalau misalkan dari segi kerjaan sih yang namanya
kerjaan kan kita apa namanya? Ya berusaha terus lah, nggak mungkin lah. Ada yang juga udah mapan, ada yang habis nikah baru mapan, ada yang udah mapan baru nikah. Tapi kalau menurut gue yang namanya nikah ya dari nol. Kita dari bangun bersama deh, mulai dari nol semuanya bareng-bareng. Iya. Baru kita jalan kesananya bisa lebih berkah deh. Iya. Ada bertujuan lah. Ya, sama ya egonya aja sih yo. Egonya kita kan harus dipisah-pisah nih, bukan buat pribadi doang sekarang. Oh iya dong. Lu sekarang jadi satu nih. Iya. Di rumah kan kita bertiga. Iya. Itu harus jadi one soul. Kebetulan gitu. Kita anaknya baru satu. Ya. Dia anaknya laki. Anaknya laki, gue laki, lalu wedo. Cewek gua. Lu lebih berat tantangannya. Berat juga. Enggak juga sama aja yo, namanya orang tua mah anak mau cewek mau cowok kan sebenarnya sama aja gitu. Tergantung. Karena gini, kalau misalkan kita udah nikah nih, kita masih pacaran. Mungkin bisa berapa bulan sampai berapa tahun. Yes. Itu sama sekali belum tahu kejelekan kita. Oh, iya. Setelah nikah udah pasti tahu. Oh iya dong. Tai-tainya kita sampai sebusuk-busuknya kayak gimana pasti tahu. Iya. Nah itu gimana caranya kita sama istri nih ya saling mengerti aja lah gitu kan, saling mengerti aja gitu, saling memahamin. Iya itu pasti. Sabar sih, sabar yang paling penting ya. Iya. Apalagi izin kayak begini nih. Kalau dulu kan, ayo aja. Ada aja ya kan konfliknya ya kan. Apalagi gue, nih baru agak longgar nih bini gue. Bener-bener lah ya. Biasanya pulang malam dikit aja buset, nyariin. Iya kebetulan si Guntur ini bukan protek, cuman bininya agak sedikit care kali ya, mungkin bisa care ya. Bini gue juga care, cuman caranya beda kali itu. Iya. Ya kan? Anak lo berapa tahun sih Tur sekarang? 5 tahun 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 masuk SD berarti sekarang 7 tahun ya. SD 7 tahun. Cuman dia sekarang TK ngambil 2 tahun. Iya, itu harus dipikirin lagi tuh, Bang. Kayak begitu tuh. Iyalah, gila lo. SD ya kan. Biayanya lagi. Belum juga apalagi bini lo enggak gawe kan? Enggak. Nah, bini enggak gawe. Semua ditanggung dia nggak gawe, keuangan putus. Cuy. Iya. Tapi ya percaya nggak percaya ya, kalau setelah nikah itu rezeki ada aja. Selalu ada. Yang penting jangan males. Iya. Pasti ada. Yang penting kitanya usaha. Iya. Berdoa. Jangan males. Kalau gue sih prinsip gue jangan males udah. Jangan males lo buat ngelakuin apapun deh tuh. Ya kan. Karena kalau kita udah sebagai backbone nih, kita udah males, itu bunuh diri tuh menurut gue. Nggak bisa. Iyalah, gila lu. Kita udah bukan bujangan lagi coy. Udah ada buntut nih. Kalau udah ada buntut otomatis Yoi. Gila. Kebutuhan itu triple kill ya kan. 3 kali lipat. Berkali-kali lipat malah. Apalagi kalau udah ngerti jajan nih anak. Kayak anak gue. Anak lo belum minta baju band kan tapi. Kayaknya beda aliran deh dia. Selera musiknya beda. Kebetulan kan kita papa metal nih. Jasad bajunya ya kan. Tiap gue nih mau minta handphone, bini gue yang ngasih bini gue handphonenya bini gue. Nah gue kasih handphone gue nih. Nggak mau lah. Handphone ayah mah lagu rock semua katanya gitu. Isinya YouTube-nya lagu rock semua. Dia nggak suka. Tapi nggak masalah juga sih Tur kalau menurut gue. Belum juga sih menurut gue, karena umurnya kan juga masih 5 tahun ya, belum sesuai juga sih. Sejak dini kayaknya kalau kita jejelin musik nggak salah juga sih. Iya. Boam ya, yang penting kan nggak ngaruh juga ya. Cuman ya dia pasti ntar gedenya pasti punya jadi sendiri. Oh iyalah, harus bisa menentukan. Kita juga sebagai orang tua tuh harus arahnya jelas juga boy. Nggak mungkin lah. Lo masa iya mau anak lo amit-amit ngondek ya kan, ya gila. Jangan dong. Lo cewek anak lo ini. Iya, tomboy lah gitu. Kalau cewek. Ya kalau gua pribadi sih pengennya sih nih yuk ya. Pengennya sih dia tuh jadi apa adanya aja gitu. Maksudnya, tapi apa adanya yang benar. Yang benar. Itu gua setuju yang benar ya. Cuman gue pengen dia jadi seseorang yang dia nyaman gitu, bukannya dia harus spesifik dong. Kalau nyaman, kalau dia nyaman amit-amitnya jadi ini. Iya, maksudnya spesifik. Ya, gue sebagai orang tua kan
ya gue sih pengennya membanggakan lah. Nggak pengen jadi orang tua yang kolot gitu loh, yang zaman dulu yang pengennya orang tua tuh dia harus ikutin gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Karena kan sekarang zaman juga udah beda. Kita nggak bisa maksa ya. Nggak bisa maksa karena kita pun pas waktu masih remaja nih istilahnya. Kalau dipaksa-paksa sama orang tua kan, ya kan akhirnya gimana gitu ya kan dari pernah ngalamin. Jadi ya jadi pelajaran juga lah gitu. Tapi lu ntar anak lu udah gede, lu ngelarang nggak tuh? Kan anak lu laki nih, concern dong kayak gaulan nih kayak kita deh, kayak minum gitu-gitu, ditato ya kan. Dari lu gimana? Kalau gue sih sesuai rule-nya aja deh. Istilahnya gini. Kalau misalkan yang namanya anak cowok kan bandel biasa, gue sendiri standar juga lah. Dulu waktu masih bujang juga begitu kan kelakuan. Iya. Cuman jangan sampai kebablasan. Iya. Apalagi kriminal nih. Oh iya. Kayak gini-gini terus kriminal. Aduh. Oh iya. Kriminal, bukan gue narkoba. banget. Karena dulu gue nakal-nakal gini nggak pernah yang namanya kriminal. Gue yang penting pendidikan beres sih kalau gue. Iya. Gue masalah duit sekolah aja dulu nggak pernah yang namanya nilep duit sekolah, nggak pernah. Gue nggak pernah, jujur. Senakal-nakalnya gue nggak pernah nilep di sekolah. Jangan ngomong gitu dong, gue dulu begitu soalnya. Tapi gue nggak pernah. Gue nakal tapi nggak pernah kayak gitu. Gue gitu dulu soalnya. Nah itu maksudnya dari gue belajar nih dari kekurangan gue nih. Maksudnya gue nggak mau separah itu anak gue gitu loh. Ada arahnya tetap. Back to the rule. Berarti kan lu jadi orang tua yang udah dapat pelajaran nih pas lu dulunya gimana caranya kan anak lu nggak kayak gitu kan. Ya harus fight. Iya. Gimana anak kita biar nggak jadi kayak kita yang buruknya? Ya gitu kan tugas kita gitu. Karena kalau zaman sekarang udah nggak bisa dipaksa. Iya. Lu harus jadi ini, lu harus jadi ini, nggak bisa. Iya. Udah beda zaman. Udah sesuai kemauan dia. Cuman kita sebagai orang tua harus cuman bisa ngawasin deh. Ini bener, ini salah. Mengarahkan lah ya. Mengarahkan. Harus. Nggak bisa kalau sesuai kemauan kita. Nih, lu harus jadi ini besok. Lu jadi rocker ya, gitu ya? Nggak bisa. Bisa. Iya. Malah kasihan dia. Harus dia di depan kita iya, di belakang malah. Nah, ya kan? Kalau gua sih gini ya. Sekarang kan zamannya udah zaman digital nih, udah zaman media sosial. Sekarang aja nih anak kita masih kecil, dunia udah berubah. Ya nggak, lo ngerasain gak sih? Dunia udah berubah nih. Maksudnya zaman dulunya kita masih megang HP yang cuman bisa BBM ya kan, yang mending cuman megang HP, gue nggak ada HP. Iya, lo buka YouTube susah banget dulu, harus ke warnet dulu kan. Tapi sekarang anak lo nanti udah megang HP nih. Udah bisa buka Google, buka YouTube, Instagram. Nah, sekarang anak kalau udah nih, udah diem. Ya terserah dia. Tanteng begini nih. Iya sih. Yang lain pada main-main, dia antengnya begini kayak orang autis tuh. Kayak begitu tuh. Gue nggak mau tuh anak gue kayak begitu. Maksud gue. Nah, menurut lo yuk, caranya anak tidak nggak kecanduan gadget. Nah, itu maksudnya ya, kita harus memporsir batas limit untuk waktunya. Batas waktu. Iya. Batas waktu. Kita dari kecil tuh harus kita bilang, ini kamu kayak begini nih, ada waktunya ya. Ya gitu, di treat yang cuman setengah jam kayak gitu. Kalau nih anak lu boleh main media sosial, contoh Instagram, Twitter, itu pantesnya itu di usia berapa sih? Kalau gue boleh minta 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Iya, kalau gue boleh minta. Karena menurut gue tuh anak kalau udah megang gadget di umurnya dia masih sejak dini banget, itu jatuhnya tuh gampang ke distract. Dia ngelihat apaan ditiru. Iya itu kayak kita dulu kecil main Smackdown gimana sih? Iya, namanya anak kecil kan dipraktekin. Apa yang dilihat itu yang ditiruin sama dia kan. Itu. Paling sekarang banyak youtuber gitu kan, youtuber yang menurut gue sih ngomongnya jorok. Nah, maksudnya itu etikanya kan nggak tahu juga kan, pergaulan sih nomor 1 sih itu yang harus dijaga kan. Itu. Nah sekarang anak gue ngeliat gue ngerokok aja, ngeliatin gini. Ada bolpen, pensil. Oh dihisap-hisap. Ya nggak boleh. Nah ayah aja begini. Gitu. Nah itu dia. Ya emang salah gue sih. Merokok di depan dia. Emang sebenarnya sih ya kita harus nunjukin yang baik-baik ya. Karena nanti lo ngalamin juga pasti. Kenneth sekarang umur berapa sih? Kenneth udah mau setahun. Agustus setahun ya. Bulan depan setahun. Lo anak lo udah setahun berapa? Jalan 2 tahun sih sekarang. Jalan 2 tahun. Nanti Januari 2 tahun dia. Aktif banget tuh. Wah udah mulai
lari-lari, udah mulai ngambil-ngambil apaan aja deh yang ditemuin tuh. Situlah tuh, iya. Kalau dulu kan istilahnya belum bisa jalan, belum bisa ngapa-ngapain, ya udah dia cuman tiduran doang, paling ngerangkak-ngerangkak doang ya bisa kita awasin kan. Kalau sekarang bener-bener wah udahlah, udah full gitu. Udah full harus ngawasin. Takutnya kan apa yang dia ambil dicobain, dimakan, wah ngeri juga kan. Itu udah jalan anaknya. Udah jalan, udah lari, tinggal ngomongnya doang nih belum lancar. Kadang emang gitu sih. Ada yang jalan dulu, ngomongnya beda-beda. Iya. Ada yang ngomongnya jelas dulu, jalannya belakangan. Iya, beda-beda. Nah kalau anak gue nih jalan dulu, lari, giginya juga udah mulai full kan. Tapi ya gitu, ngomongnya masih belum. Oh iya, gue mau nanya, ini kan lu berdua istilahnya kalau untuk income single income ya, berdua ya. Benar. Iya gak sih? Benar. Bini lo berdua gak kerja ya? Dari Guntur, gimana Ster? Apa yang maksudnya lo lakuin gitu? Kalau gue sih berat kan, pastilah. Iyalah, timplang. Gue pokoknya yang ada di depan gue hajar. Kerjaan apapun, kalau misalkan itu emang ngasilin duit yang halal, gue hajar. Karena ada sih pengalaman ya, saudara gue sendiri milih-milih kerjaan, udah keluarga, anaknya gede, dia ngelamar kemana hampir 2 tahun nih nganggur. Om gue sendiri, jadi dia emang lulusannya S2 ya. Cuman ya gini, kalau misalkan dia ngelamar kerjaan nih di tempat bosnya yang dulu, di nego gaji, gini. Nah istrinya kalau nggak segini nggak mau. Dia punya rate sendiri ya. Selang berapa hari udah nggak ada kabar lagi, nggak ada panggilan lagi. Sampai berkali-kali sampai sekarang masih nganggur. Karena apa? Dari istrinya sendiri kalau nggak gaji segini nggak mau. Itu dia. Karena dia udah matokin kepalang gengsi lah jatuhnya. Sebelumnya juga sama mbah gue udah dinasihatin kalau yang namanya kerjaan udah nggak usah milih-milih. Kita kan udah banyak kebutuhan, udah berkeluarga, harus ngidupin anak orang, anak sendiri juga butuh bayar ini bayar itu. Iya. Kalau milih-milih kayak gitu nggak bisa jalan. Nggak bisa. Sesuai kemauan kita. Kalau nggak ini nggak, kalau nggak gaji segini nggak bisa. Benar banget. Karena kalau menurut gue kalau misalnya udah kerja nih, niat kita nyari nafkah buat keluarga, berapapun gaji kita pasti cukup, berkah ya. Cukup deh. Cukup berkah. Tapi yang lu jalanin sendiri gimana nih? Maksudnya ya kalau gue sih alhamdulillah sih ya. Kalau misalkan penopang hidup keluarga lo nih ya kan. Alhamdulillah sih kalau misalkan selama gue udah nikah nih. Emang sih pertama habis nikah 4 bulan pertama ujiannya berat banget. Gue dipecat tuh dari kerjaan gue. Pabrik men. Oh, waktu itu. Iya, gue kerja di pabrik. Belum sekantor sama kita nih. 2012. Gue habis nikah, 4 bulan habis nikah, ada aja tuh atasan gue nyari-nyari kesalahannya saya. Akhirnya gue alasannya dipindahin ke cabang, dan itu jauh banget. Dan itu si perusahaan belum ada produksi sama sekali di situ, lagi dibangun pabriknya. Tapi gue suruh pindah ke situ tuh ngapain? Secara nggak langsung sih gue dipecat. Ya gue udah. Dipersulit lah. Ya dipersulit. Karena itu pas perpanjangan kontrak, karena setiap tahun kan perpanjang setiap tahun. Pas gue perpanjang terakhir kok suruh bikin lamaran lagi, suruh perpanjangan kontrak lagi. Dipersulit. Karena setahun sebelumnya gue udah dibilangin, lu harus belajar ini bagian lu ini harus semuanya tahu, harus semuanya bisa. Tiba-tiba gue suruh bikin lamaran lagi buat perpanjangan kontrak. Nah ini pas itu gue dipanggil sama HRD, dijelasin kayak gitu, dipindahin. Menurut gue udah cabut tadi. Iya. Karena gue hampir 6 tahun tuh di situ masih kontrak. Di pabrik itu. Iya. Nah setelah itu 4 bulan berjalan, gue habis nikah 4 bulan, gue dipecat, gue nyari kerjaan emang pusing yang namanya nyari kerjaan asli. Lumayan. Karena sekarang kan ya namanya kualifikasi perusahaan. Iya. Kalau nggak ini ada qualify lah. Iya. Itu dia yang bikin sulit juga sih. Tapi lama kelamaan gue mikirnya kalau misalkan kita cuma milih-milih kerjaan, kalau nggak ini enggak, kalau nggak gaji segini nggak bisa. Iyalah. Makanya gue hantem aja marketing nih, gue marketing aja deh. Karena menguntungkan menurut gue. Ya. Kerja marketing tuh. Udah gitu motivasi juga. Wait, cut. Ini karena udah gelap. Ini kan kita syuting nih jam 6 ya. Jam 6 ya. Kayak harus pindah lokasi buat dapat lighting yang bagus. Oke, lanjut nanti ya. Enjoy. Oke, lanjut lagi. Sekarang udah pindah lokasi.
Masih seputar obrolan rumah tangga ya? Iya. Apa ya? Oh iya, tukar. Lo Win, tadi kan sempat potong tuh. Gimana? Tadi apa? Single income. Single income. Iya sih. Jadi lo nggak gawe, lo doang. Benar, nih. benar. Karena gini loh. Sorry, ini gelas gue. Iya. Oke, siap. Lanjutin. Kalau single income ya, menurut gue pribadi mungkin beda-beda ya. Maksudnya orang-orang tuh ada yang suami sama istri kerja buat menuhin kebutuhan keluarga gitu ya. Yes. Nah, kalau gue sama istri gue nih, kebetulan istri gue yang tipenya pengen ngedidik anak gue tuh dari bayi gitu loh. Dari bayi, jadi dia mantep tuh. Jadi dia full buat ngasih, istilahnya nih kalau istri kita nih anak nih dari bayi, guru pertama itu kan pasti ibunya, ya kan. Terus juga dokter pertama juga ibunya. Kalau anak gue sakit pasti kan istri gue yang masih nyari tahu nih sakitnya apa, obatnya apa. Itu kan pasti dokter yang pertama kan ibunya, gitu loh. Jadi dia full buat ngedidik anak itu ya biar jadi deket sama sosok ibunya gitu, karena kan kebetulan cewek ya anak gue ya. Jadi kan ya deket sama sosok ibunya lah gitu. Full time moms ya. Iya. Full time moms. Iya, kalau gue sih nggak keberatan. Maksudnya kalau gue harus kerja sendiri, memang kodratnya sih menurut gue. Memang begitu kan. Kodratnya ya memang. Tujuannya kan begitu. Iya, laki itu ya memang tujuan ya lu kerja gitu loh. Ya kan, harga diri laki kan emang kerja gitu loh, nyari income. Ya buat menuhin kebutuhan keluarga. Lu udah berani ngambil alih tanggung jawab bapaknya ya, tanggung jawab bapaknya diambil alih nih ke lu gitu loh ya. Lu harus bertanggung jawab juga dengan itu gitu loh. Tapi memang kan ada beberapa yang keluarga yang memang dia udah harus ngejar karir gitu kan, harus kehidupan gitu, maksudnya buat masa depan segala macem ya. Kalau gue sih sekarang nih karena anakku masih bayi ya diurus dulu lah sama istri gue ya. Gue memang kalau dibilang berat mah berat yuk. 2 tahun anaknya? 2 tahun. Mau 2 tahun. Namanya berat mah berat mas. Maksudnya kalau misalkan dengan tahun 2020 nih, ya kan, istilahnya lu kebutuhan nih semakin banyak ya enggak. Apalagi nanti kalau udah anak gua udah sekolah gitu, gue juga mikirin ke depannya gimana. Tapi gue percaya kalau kitanya mau usaha, yang lo bilang tadi, kalau kitanya mau usaha, ya pasti kan ada jalannya gitu. Intinya jangan males sih. Jangan males, aja. Bener. Karena kalau lu males sebagai kepala rumah tangga skakmat bro. Bener. Lu mau ngapain lagi anjing? Iya gak sih? Iya. Masa sayapnya timplang? Itu dia. Kalau gue sih ibaratnya nih kayak kita ini sama istri itu sama kayak lagi bawa pesawat nih. Ya enggak. Suami itu adalah pilotnya. Istri itu adalah co-pilotnya. Nah sekarang kondisinya suaminya yang kerja aja nih, ya kan otomatis distract dikit dong, jangan fokus lah, gila kali lo, kali istilahnya jangan terlalu diinin banget. Iya. Maksudnya gini yuk, filosofi gue ya, istilahnya kalau suami kerja sendiri ya itu kayak pesawat mesinnya cuma nyala satu gitu loh. Ya enggak, baling-balingnya cuma nyala satu, ya wajar kalau misalkan miring gitu loh, oleng gitu. Tapi nanti kalau misalkan ke depannya anak udah sekolah, udah bisa ditinggal, kerja dua-duanya, nah baru stabil deh tuh. Gitu aja sih maksud gue. Iya benar banget sih. Iya. Maksudnya lo jadi pilot dan co-pilot itu kan harus kompak. Kalau pilotnya lagi nggak fokus, co-pilotnya ngingetin. Iya dong, kan sebagai asisten. Iya. Benar, emang begitu. Tapi tambahan dari gue nih. Apa tuh? Kalau menurut gue nih, karena anak gue kebetulan cowok ya. Sama yang kerja ya gue. Bini gue di rumah. Istilahnya jadi ibu rumah tangga. Karena anak gue kan super aktif. Oke. Jadi harus diawasin. Dan gue sendiri percaya nggak percaya sama orang, istilahnya gini. Kalau kita miara istilahnya miara.
apa ya, bayar orang buat jadi apa namanya, pekerja kita. Pekerja kita, apa misalkan ngerawat anak kita nih. Gue nggak percaya. Sama. Gue juga nggak mau. Bukannya nggak percaya ya, apa ya? Gue nggak yakin aja. Iya. Karena ya sebandel-bandelnya anak gue, istilahnya anak gue bodoh, anak gue pinter, itu ya peran serta ya orang tua. Iya. Yang pertama ibu, emang bener yang kata lu kan, ibu nomor 1. Yang kedua emang yang namanya peran serta bapak, ayah itu juga penting. Karena mental anak itu pasti dari orang tua. Iya, terbentuknya dari pasti dari orang tua. Iya. Gitu. Jadi karena anak gue cowok ya, yang kerja udah gue aja. Dulu bini gue kerja, gue kerja dulu di pabrik satu perusahaan sama gue. Karena dia juga orangnya apa ya, kerja berat dikit gampang ngeluh. Gampang ngeluh, gue suruh keluar. Udah fokus di rumah aja, ngurusin anak apa segala macem, yang nyari duit gue. Tapi gue juga nggak cuma nyari duit doang. Yang namanya anak gue udah gede, udah 5 tahun ya. Iyalah, lo harus ngerti. Udah kayak gimana jajan juga udah ngerti. Iya. Segala macam udah ngerti deh. Ya gue juga nggak lepas tangan juga. Ya, tapi udah bisa minta HP nggak sih, maksudnya minta beliin HP gitu? Udah. Bukan main. Udah begitu kita udah puyang nih. Makanya gue bilang ini udah dunia digital ini sekarang. Tapi lu sempat berpikir nggak sih, kalau misalkan dulu kan kita minta jajan nih, pasti kan dikasih duit cash ya nggak? Iya. Zaman 50.000, 10.000 buat belanja ini, buat beli itu. Nanti kedepannya karena dunia ini udah digital nih, udah berubah jadi digital. Sekarang kan udah gampang nih, udah ada OVO, udah ada GoPay, ya nggak, ShopeePay. Nah, nanti e-money lah. Iya, kira-kira masih ada nggak sih duit cash ntar ke depannya? Enggak, kalau menurut gue kayak udah enggak deh. Iya. Kalau gue malah nggak tahu. Tapi kalau menurut gue udah nggak ada tuh nanti. Berapa tahun kemudian kayaknya menurut gue udah transaksi only digital. Menurut gue ya. Belanja aja kan udah gampang sekarang. Iya. Nah, lu kan juga punya bisnis ya. Yes. Ya cuman kan tetap aja kalau apa ya, ngomongin soal kayak digital apa enggaknya, ya kita balik lagi ke diri kita, berdikariin keluarga kita kayak gimana. Iya sih, kalau emang lu di saat era lagi milenial kayak begini, apa-apa transaksi online, dikit-dikit transfer gitu-gitu segala macem, tapi lu masih pengen yang manual. Ya it's okay dong, nggak masalah juga. Tapi kalau lagi COVID kayak gini sih nggak disarankan ya. Iyalah. Sebenarnya jadi kendala besar juga karena COVID lagi kayak gini kan. Dari bulan Maret loh, gila. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan loh. 5 bulan ya. Udah 5 bulan nih nggak berasa. Maret. Gue pokoknya patokan gue ke gereja aja. Iya, gue udah nggak ke gereja tuh udah 5 bulan nih gue. Wah, gue sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Sholat Jumat yo. Ini beneran. Ini sholat Jumat ini. Emang lo sholat apa? Sholat. Oh iya, amin. Iya sholat, cuman gara-gara COVID ini kan, karena kan harus dijarak-jarakin gitu kan. Ya banyak masjid-masjid yang belum bisa ngadain karena lahannya terbatas gitu. Ini nggak sholat bareng cewek kan? Enggak. Oh, jangan dong. Kan sholat Jumat. Oh iya bener. Tempat gue masyarakatnya tambeng, men. Buset. Udah dikasih peringatan begini-begini, udah. Tapi emang gimana ya? Karena menurut gue nih, COVID ini nih awalnya doang yang mengerikan ya menurut gue ya. Awalnya mengerikan memang, banyak yang orang parno segala macam, takut keluar, takut temu orang segala macam. Tapi makin kesini kok jadi bodoh amat ya. Iya kan? Mungkin sekarang gue nanya, lu percaya nggak sih COVID? Gue percaya COVID dan gue menyikapi yang namanya itu protokol PSBB. Cuman gue tuh nggak mau terlalu kemakan berita. Kalau iya, gue percaya ada corona karena ada korbannya, bro. Ada korbannya. Ya. Ada korbannya. Tapi gue nggak mau gegabah. Iya. Gitu. Karena kita juga harus gimana ya? Percaya, percaya. Tapi kalau misalkan harus ketakutan, enggak. Iya. Gue nggak mau ke sana. Iya. Karena memang kalau misalkan kita ketakutan, karena kan korban COVID ini kalau yang gue baca dari berita ya, itu nggak murni dari virus COVID-nya. Iya. Kalau ngomongin soal COVID kayak panjang sih luas ya. Udahlah, itu mah udah.
Bukan ya, cuman ahlinya kita kayaknya. iya. Bukan ahlinya. Intinya sih ya, gue tuh menyikapi tur COVID ini ada, oke ada, dan gue menghargai apa segala perintah yang udah diterapkan sama government, pemerintah ya kan. Iya. Gue menerapi. Iya. Dan gue juga kayak begini kan, gue juga parno-parnoan sebenarnya. Tapi gue tahu riwayat lo, gue tahu riwayat Guntur, ya kan. Lo juga bukan tipikal anak yang nongkrong bodo amat, ya kan. Makanya it's okay, gitu. Tapi gue percaya, iya. Cuman kalau buat ngulik banget gitu mah enggak. Mendingan gue ngulik jasad. Gara-gara Gue pendengar. Gue bukan player, gue pendengar deh. Ya nggak apa-apa. Kalau gue kan emang kebetulan aja. Gue sebagai anak band, ya gue suka. Gue penikmat kalau gue kalau masalah musik. By the way nih Guntur nih, ini loh apa? Metalholic loh ya. Metalholic. Deathholic. Headbanger. Iya, death metal abis. Gila, bajunya lebih berakar-akar loh daripada gua. Kalah. Gila. Pasukan Karuhun. Iya. Manjasa Sadat. Iya, kalau tiap bulan tuh gua sama Guntur nanya, "Lu beli baju apaan?" Ya standar itu deh. Update terbaru pasti ada iya. Tuh, ya kan? Bapak mah. Baju baru nih, woi. Keluaran iya baru nih. Tapi hobi penting gak sih lo menurut lo? Oh penting banget. Penting banget. Ini salah satunya. Bener. Iya, ini salah satu passion gua karena gua nggak bisa kerja sesuai dengan apa yang udah gue pelajari ya kan. Jadi ya udah, gue berdikari sendiri boy. Iya. Penting banget lah, hobi lah, gila. Hobi lo apaan gue tanya? Kalau gue sih hobi Cuman enggak. Ya. Oh. Hobi sih ya musik ya, bola. Oh, boleh. Bola. Kalau gue kebetulan fans Manchester United nih. Alah, MU menang untung. Tapi memang itu secara nggak langsung bikin adrenalin ya. Iya, jadi ada yang ditunggu-tunggu nih iya. matchnya gitu loh. Ya, kalau lagi di kantor dia ngomongin sama rekan-rekan pekerja yang lain, gue kadang puyeng karena kan gue OG nih ya kan, old guy ya kan. Gue taunya tuh pemain-pemain bola yang zaman-zaman dulu. Iya. Bukan yang sekarang-sekarang. Apalagi lu ya tuh ya. Nih gue minum nggak jadi nih. Nih kalau masalah bola lucu nih, sebenarnya lucu kalau gue ya. Gue paling suka olahraga yang namanya bola. Tapi main ya. Mainnya. As a player nontonnya ya. enggak nontonnya? Kalau nonton gue nggak nyambung. Oh. Nggak suka. Dia ngopi sih. Ngopi. Nah kalau gue kebalik. Ngopi berat. Lu pada ngobrolin bola gue nggak nyambung. Nah kalau gue nih, gue suka nonton bola. Mainnya gue nggak terlalu suka. Iya. Tapi gue olahraga sukanya basket. Basket gue sukanya. Oh, kalau secara ininya, iya. Mainnya. Kalau mainnya gue sukanya basket, tapi hujan ya, Boy. Tapi lanjut lah, nggak apa-apa. Tapi nontonnya gue nggak terlalu suka nih kalau basket. Gue lebih ngikutin bola. Oke. Nah, cuman kalau misalkan nonton nih, mungkin karena gimana ya? Dari kecil sih ya, gue ngikutin MU itu dari dia juara Liga Champions tahun 99. Itu gue pertama kali Peter Schmeichel. Iya. Bayern Munchen final. Yo, itu 99. Itu gue masih ngikutin tuh. Kalau bola zaman-zaman jadul nih, masih ngikutin. Iya, dari situ gue masih ada Teddy Sheringham ya. Iya. Yo. Andy Cole, Dwight York, York, David Beckham, West Brown. Iya. Nah, itu kan gue dari situ gue ngikutin, gue jadi tergila-gila sama bola, Piala Dunia, Euro gitu-gitu. Tapi kalau gue di sekolah nih, kan dulu kalau sekolah gue nih diwajibkan setiap siswa itu ada ekskul. Ekskul milih deh tuh, ada paskibra, ada futsal, ada musik. Nah kalau gue milihnya basket kebetulan. Lu manda nampang aja lu. Tapi dia kan burnok nih anak. Nggak tahu kenapa gue emang suka basket gitu. Kalau main gue suka basket gitu. Ya udah gue jadi olahraga emang bola sih. Bola. Tapi gue main ya. Mainnya. Iya pemain. Cuman kalau misalkan hobi yang lain nggak ada kayaknya. Bola. Lu tapi lu kan dengerin metal-metalan nih. Band-bandan dong. Metal-metalan tuh kalau gue ya, gue ngerasa itu dari SMP sih, nggak dari dulu ya. Karena dulu gue denger metal nih apaan sih nggak ngerti gue, tapi lama-lama karena emang terbiasa denger,
lama-lama bisa jadi jatuh cinta sama yang namanya metal ya kan. Karena metal kan itu kan genre yang menurut gue bikin jiwa gue jadi semangat. Iya. Semangat. Metal tuh blood menurut gue tuh. Darah. Iya, darah menurut gue. Karena kalau emang lo nggak mendarah di sana, lo gak akan suka ke situ. Entah dari tongkrongan, terbentuknya kan dari situ. Karena di samping itu kan lo juga anak band ya kan. Ya, kalau main. Iya, emang suka musik lah, gue seni musik sih. Kalau gue main tuh dari terakhir SMA. Musik. Main. Ngeband. Terus sebagai apa? Drum. Gue main. Wih, drummer lo. Drummer. Mantap. Cuman kalau gue suruh gitar Roy Agus dong, Roy Agus. Dan Vomit. Bukan. Gue suka dengerin metal. Dengerin ya. Tapi kalau main gue rock thrash deh. Rock thrash. Gue suka tuh kalau main. Tapi kalau dengerin semuanya deh. Tapi lebih suka ya yang apa ya? Full distorsi deh pokoknya. Iya, yang berisik lah pokoknya lah, yang berisik banget. Karena menurut gue bikin adrenalin. Semangat deh. Iya, bikin semangat. Emang ya itu memang apa ya? Kalau gitu kan termasuk hobi juga ya, dengerin hobi musik. Dong. Ya. Iyalah, hobi. Musician tuh bisa dimasukin ke dalam hobi, Win. Passion juga bisa masuk, ya kan. Kalau gue sih penikmat. Ya, penikmat musik itu artinya kalau mainin sih ya belum terlalu bisa lah. Mahir ya. Ya, cuman kalau dengerin itu bikin kita relax ya kan, bikin semangat kalau pagi-pagi. Kalau kebetulan gue nggak terlalu ngikutin metal ya, tapi gue sukanya yang nggak harus metal, boy. Iya, gue kebetulan sukanya rock klasik. Wih, Still Hurt. Dari SMP deh tuh. Kebetulan ada om gue nih yang gila banget sama band-band rock klasik kayak Bon Jovi, Oasis. Nah itu gue suka dikasih lagu-lagunya. Dulu kan masih zamannya zaman kaset. Ini lebih ke barat ya. Iya, dulu zamannya masih kaset tuh, masih kaset. Oasis by the way, gue ralat nih, bukan rock ya. Oasis itu Britpop. Britpop ya. Britpop. British pop. Iya, Britain. Iya, karena dia dari Inggris rock. ya. Yes. Dia bukan rock. Iya. Tapi kalau Mr. Big, terus juga apalagi sih, Tur? Nih dia nih kalau rock-rockan ini Aerosmith, rajanya nih. White Lion, White Snake, Firehouse, ya kan. Mr. Big. Yes, itu masuk juga sih. Tapi memang gimana ya? Emang musik itu tuh pengiring, Tur, menurut gua. Lo nggak ada musik, istilahnya lo. Bah, nggak bisa gue. Gue tidur aja, mau tidur dengan musik dulu. Sampai gue ngomel kan. Lagi dengerin musik mulu, headset gue diambil. Ya tapi emang itu referensi sih. Ya gimana ya? Kalau cuman gue jadi busway, gue berangkat kerja naik busway nih. Oke. Kalau nggak pakai headset, apa ya? Kayak orang linglung, longa. Lu harus dengerin udah. Gini aja. Itu. Iya emang harus apa ya? Sih. Menurut gue penyemangat. Ya, gitu. Penyemangat ya. Itu dopamin, Win. Ya. Menurut gue. Kalau gue nih pagi nih ya mau berangkat kerja nih kan gue naik kereta nih. Naik kereta. Nah, gue tuh harus denger musik yang bikin gue semangat biar gue kerjanya. Contohnya tuh, apa? Contohnya lo kan nggak distorsi nih kayak gue mau Guntur nih. Iya. Ya kan? Apaan? Coldplay. Gue sempet ngikutin Coldplay lah itu lama Foo ya. Fighters gitu. Enggak. Kalau Foo Fighters sih ya 1-2 lagu doang lah yang gue tahu. Cuman kalau Coldplay memang gue ngikutin tuh. Nah, tapi gue lebih suka ke Bon Jovi sih. Bon Jovi. Gue lebih juga tuh ya. Iya. Bon Jovi. John Bon Jovi-nya nih. Lu suka dari vokal, dari musik, dari genre, atau dari mungkin dari apa ya? Kalau dia main nih live, mungkin sekarang udah jarang ya. Iya. Kalau live main nih, dari fans clubnya apa gimana? Nah, gue tuh kalau nonton Bon Jovi, gue tuh bukan. Ini lo die hard nih, sorry, gue potong. Ini lo die hard nih apa? Enggak die hard. Cuman gue lebih, gue suka aja musiknya Bon Jovi itu karena gue suka nontonnya itu YouTube ya. Nonton YouTube itu live-nya. Ya live emang paling live-nya itu. Lagi band bule. Iya, karena apa? Mereka itu rata menurut gue. Dari vokalnya, dari gitarnya, basisnya, drummernya, keyboardnya. Nah itu saling melengkapi lah menurut gua. Dan itu bikin ngidupin
auranya Vibes, gitu. ya. Ada gue satu nonton video klipnya Bon Jovi tuh yang Always tahun 94 kalau nggak salah tuh. Wih. Live-nya. Emang lagunya Always 94? Kalau nggak salah ya, kalau Emang nggak iya? salah ingat itu. Nah, ini gue juga nggak tahu nih live-nya- soalnya, makanya gue nanya live-nya sama tahun lo. 94 ya kalau nggak salah ya. Kalau gue salah sih. Oh, ya sorry, nggak yang gue deh. tahu It's My Life. Mungkin live yang di suatu tempat. Live satu tempat. Tahun 94. Iya itu si vokalisnya itu masih muda lah deh, masih Don. gondrong. Iya masih pakai. Doni. Iya masih pakai slayernya itu loh. Iya. Masih pakai slayernya ya kan. Iya. Nah itu penontonnya itu ada yang sampai cewek ya nih ya. Padahal itu kan musik rock ya, istilahnya musiknya nggak yang melo lah itu. Tapi itu bisa sampai nangis loh yuk. Iya emang sih, emang kalau band-band sana tuh audience buat penonton dia nonton band kesenangannya dia emang sampai kayak begitunya. Berarti kan istilahnya dia aksi panggungnya itu loh. Ya, oke. Oh, lali Cuk. Habis. Berarti kan aksi panggungnya itu bisa ngebawa ke audiensnya ya. Iya jelas. Apalagi ke fans die hardnya ya. Iya. Nah itu yang Nangis, ya ya kan? sorry to say kalau gue bilang kalau band Indonesia itu apa ya, belum ada yang semegah itu sih kalau bikin konser ya. Iya. Iya enggak? Kenapa sih menurut lo kalau misalkan Indonesia iya wadah menurut gua. wadahnya? Karena kalau lo compare sama luar negeri, terutama di Amerika atau di Inggris, pemerintahannya udah beda, weh. Kita kan baru-baru ini nih ada kayak Ada support banget ya. organisasi namanya Backcraft. Kalau kita Badan Kreativitas. Ini baru nih Indonesia. Karena Nah, makanya kita telat. menaungi berbagai macam karya seni, Iya, apapun itu iya. seni. Itu di Indonesia nih baru sekarang. Baru. Baru banget. Udah sekitar 4 tahunan lah adanya Backcraft itu. 4 tahun atau 5 tahun lah ya. Sorry, correct me if I'm wrong. Bedanya luar sama kita, ya kan? Dari pemerintahannya, Win. Kalau di luar kan udah jelas. Disupport ya gitu ya. Jelas supportnya beda cuy. Iya, makanya kenapa lu ngeband aja di luar negeri itu udah kaya. Iya. Ya, Di sini iya sih, bener sih maksudnya. kita kalau di sini kayak The Massive, band-band yang stanky istilahnya masih diterima sama rakyat atau enggak ya kan, The Massive, Raja, kayak gitu-gitu. Dari labelnya aja dia tuh sebagai istilahnya tuh sebagai grow up-nya dia itu tuh. Tapi ngaruh nggak sih menurut lo kalau penjualan nih ya, kalau band luar nih ya, band Inggris, band Amerika, itu kan dia ngejualnya seluruh dunia, ya kan, makanya bisa dia kaya gitu kan, satu lagu aja dia bisa menghidupi apa namanya kehidupan dia lah, satu lagu yang ngehits nih, padahal satu lagu doang nih, karena itu kan dijualnya ke seluruh dunia. Nah kenapa Indonesia nggak bisa begitu gitu loh? Iya balik lagi ke pemerintahannya. Kalau menurut gue ya, pemerintahan kita tuh kurang support. Karena satu, diperibetkan soal izin bikin acara. Izinnya ribet banget. Nah kalau di sana kan istilahnya mereka tuh kayak gampang gitu loh. Dibikin istilahnya band kacangan aja di sana. Dibikin konsernya bagus banget, boy. Iya. Band kacangan. Sekelas band kacangan. Karena memang udah ada yang apa namanya, dari segi medianya udah ada yang support. Iya. Tapi menurut gue sih nggak semuanya sih ya band Indonesia yang apa namanya nggak bisa go internet. Ya tadi band Inggris nih ya. Menurut gue band Inggris itu kan awalnya kebetulan nih gue nggak tahu kenapa ya. Gue suka sama kalau luar negeri nih. Gue pengen banget tuh, belum pernah gue ke Inggris. Gue pengen banget ke Inggris, jadi gue apa namanya nyari tahu lah tentang bola dan musik. Nah gue nyari tahu tentang The Beatles, terus Queen. Nah setelah Queen itu eranya, setelah eranya Queen itu Coldplay. Oke. Tapi kan band Inggris yang berdikari banyak banget. Banyak. Nah tapi gue yang maksudnya yang bagus-bagus aja nih, yang banyak lagu-lagu yang hits nih. Iya. Gue nyari tahu tentang Queen itu sebetulnya karena filmnya Bohemian Rhapsody. Baru banget dong. Baru banget 2018 kalau nggak salah ya filmnya itu ya. Iya 2018. Gue nonton deh tuh filmnya Queen.
Gue baru tahu di situ yuk tentang Freddie Mercury kehidupannya gimana tuh aslinya. Yeah. Nah dari situ gue ngeliat tuh video-videonya segala macem, lagu-lagunya. Jadi gue ya respect aja sih menurut gue band-band luar gitu yang dia bikin karya itu ya abadi lah sampai sekarang gitu loh. Iyalah. Walaupun dia cuman main, kalau sekarang kan zamannya zaman digital nih, ya kan lo bikin lagu pakai apa namanya EDM gitu kan. Tapi dia bisa bikin lagu yang spektakuler menurut gua. Bohemian Rhapsody itu kan zaman dulu lo bayangin aja lo. Orang belum tentu sekarang band sekarang bisa bikin kayak begitu ya. Bikin lagu kayak gitu dengan model musik gitar. aja ribet anjing. Iya, gitar, Karena kalau bass. sekarang aja dari Queen aja fansnya udah banyak. Iya, Banyak. Dari yang udah jenggotan sampai Iya. yang anak baru kemarin udah ada yang Iya, contohnya gue aja deh, gue dari dulu nggak tahu tuh Kayaknya angkatan mak gue sih. lagu-lagunya Queen. Gue paling tahu tuh lagunya yang Iya, Queen kan 70, bro. iya, gue paling tahu lagunya Queen tuh yang kalau lagi apa namanya klub bola juara atau klub basket juara tuh pasti We Are the Champions. We Are the Champions. Iya. Ternyata tuh lagunya Queen gitu loh. Wah gila, gue bilangin sampai sekarang lu masih ngerayainnya pakai lagu itu gitu loh. Belum ada yang bisa ngalahin gitu. Itu ya menurut gue sih band-band zaman dulu sih ya itulah, dia menunjukin kualitas gitu ya. Bukan istilahnya bukan cuma nyari duit doang. Gitu loh. Tapi kalau band menurut lo ngaruh gak sih ke anak lo nanti gitu? Anak lo matokin gak istilahnya? Ini anak gue harus nih dengerin Queen. Oh, kalau gue sih enggak. Harus gak nih dengerin Coldplay, dengerin Foo Fighters? Gue sih enggak, cuman gue pengennya sih anak gue tuh bisa satu bidang yang bisa mainin alat musik. Bisa satu bidang yang bisa mainin alat musik. Alat musik. Jadi contohnya misalkan dia tertarik ini sama ambigu nih pertanyaan omongan lo. Satu bidang yang bisa mainin alat musik. Alat musik itu bisa piano. Berarti seni musik Seni gitu. musik. Oke. Seni musik gitu. yang ada hubungannya dengan musik. Dengan musik gitu loh. Gimana sih? Karena gue jujur aja nih pengen gue nih sebagai orang tua nih ya. Baru sebotol lo ya. Dia gue pengen Masih ada lagi kan. Gue pengennya dia bisa main piano. Oh gitu. Karena kebetulan istri Oh, gue cewek, nih, anaknya ya dia istri tuh, gue, beda sama kita. ya pas mudanya SMP SMA itu dia les piano gitu-gitu. Iya, Dan gue beliin kemarin nih yuk, kebetulan nih gue beliin mainan piano. Oh. Dan dia tertarik gitu loh, tertarik dari kecil. Pencet ya. Ah iya, jadi nih mau jalan 2 tahun dia udah tiap mau dia main dia selalu nyariin pianonya itu gitu loh. Iya. Dia main gitu ya belum jelas gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau jelas lo aneh. Iya, ada. cuman dia itu menarik buat dia gitu loh. Iya. Gue sih pengennya jadi pianis lah gitu loh. Karena menurut gue anak yang apa namanya dia bisa apa namanya kepintarannya itu dia bisa memainkan satu alat musik itu dia udah mahir gitu loh. Maksudnya dia bisa salah satu aja. Iya. Nggak harus semua kan. Nggak harus semua. Salah satu aja. Entah piano, Cuman gue nggak gitar. tahu ya passionnya nanti ke depan dia masih main piano atau dia gitar atau dia drum ya itu mah. Namanya keinginan kita Ya, sebagai orang tua. iya sebagai orang tua Iya, sih kita kan cuma mengarahkan aja. Tapi kalau passion kan nggak bisa maksain ya kan. Betul. Nggak bisa maksain passionnya mau kemana nih. Ya kita cuma ngarahin aja gitu. Iya, benar. Lo tuh Kalau gue sih anak gue pengen jadi pengusaha. kenapa dasarnya? Karena pengusaha adalah owner. Oke. Sekecil apapun itu usahanya, Lo nggak gaji orang. lu bayar orang. Oke. Lu ngatur Iya benar keuangan juga lu. sih. Iya iya. Lu boleh suka musik, tapi menurut gue, walaupun gue sendiri suka musik ya, tapi jangan jadi mata pencaharian lu gitu. Walaupun dia punya band nih, misalkan anak lo bandnya gede, terkenal, Nggak apa-apa. harus punya usaha ya. Harus punya Karena usaha. musik tuh nggak abadi, bener gak sih? Iya. Kalau secara pribadi menurut gua, yang namanya orang bergerak di bidang musik, lo kaya nih di musik, Win. Iya. Tapi nggak sampai seumur Iya. selanjutnya, Iyalah. ya kan? Karena coba rata-rata sekarang orang yang udah punya band nih ya, udah Pasti ada usaha, terkenal, kan? udah
udah bisnis banyak pasti. duitnya, Iya, tapi iya, dia pasti punya bisnis. Punya bisnis. Sekecil apapun bisnisnya pasti punya. Ya karena itu kan, yang saya tekunkan. ya. Karena memang Iyalah. Ya. ya Gue masih mikir nih, aduh banyak pikiran. Kalau kata Bom Sadino, tendang ya lu, banyak mikir lu. lakuin aja ya, jalanin aja. Tapi kan lu udah punya tanah, beda. Beda ya kan? Iya. Iyalah, beda tetep udah punya tanah sendiri, cuy. Beda sama gua. Sama lu juga. Iya, ya kan? iya. Beda. Nah, atas nama sendiri kan itu kan pride tour. Prestis lah. Iya. Tapi itu kalau misalkan anak gue ya, gue pengen dia jadi pengusaha deh. Apapun usahanya. Yes. Kalau masalah musik ya, lu karena hobi lu aja deh. Tapi Iya. mata pencaharian lu jangan di musik deh, menurut gue ya. Boleh di musik, cuman ada sampai poin utamanya nih. Point of view-nya harus ada gitu. Yang mengutamakan sampai lo mati nanti gitu. Iya, Win. iya. Maksud gue, tur. Iya kan? Bisnis. Harus kayak gitu. Ya kalau gue sih sekarang kan kita udah berkeluarga nih ya. Udah masuk usia menginjak kepala Ya. 3 deh nih ya. Kepala 3, kita udah 3. Oh, udah anjing. 3, Udah iya, lah, udah gila 3 lu. nih. Kalau ya kalau kan? itu generasi apa sih termasuknya? Ini X udah ya? Iya. X ya? X ya? Generasi X. Milenial. Generasi X. Tapi menurut gue kita nggak milenial. Win. X ke Y. Iya. Nah, Y anak kita nanti nih. Mm-mm. Anak Masuk kita Y ya? Iya, masuknya di generasi Y. Tapi kalau kita masih bisa dibilang milenial, tapi kita juga maksudnya punya pikiran juga nih ke yang belakang-belakang iya. gitu. Tapi nggak fokus banget ke milenial, karena kalau Iya. fokusnya ke milenial tuh hura-hura. Iya kan Ya, sih? karena memang banyak sih sekarang anak-anak yang di zaman sekarang nih ya, hidupnya itu instan gitu loh, maunya yang Iya, instan. Itu kan gue bilang makanya hura-hura. Jadi beda sama zaman Iya. orang tua kita dulu nih, yang bener-bener kalau mau mendapatkan sesuatu itu bener-bener harus berdarah lah Yes, ibaratnya. yes, Kalau bener sekarang kan banget. maunya yang instan aja, yang gampang aja. Iya. Karena kan ya balik lagi dari teknologi. Karena kan zaman sekarang trennya apa nih? Iya, itu Trennya dia. apa nih? Jualan aja deh, jualan. Sekarang trennya apa ya? Yang kopi instan kayak gitu. Usahanya dibilang itu lagi tren-trennya ya kan? Iya. Ngikutin tren jadinya Ngikutin ya, tren. bukannya dia punya satu passion yang harus dia gelutin tuh, dia perjuangin Ya, gitu itu juga loh. harus ada. Ya Tapi sebenarnya kan apapun kita juga usaha lo fokus sih. Heeh. Iyalah. Karena kita kalau nggak ngikutin zaman juga ya ketinggalan juga. Ketinggalan juga. Ini Makanya sekarang lagi trennya gini. Lu masih usaha itu aja, nggak bakalan laku. iya, makanya kita tuh menurut gue sih sama anak nih ya. Zaman dulu kan orang tua tuh ngedidik kita nih gimana caranya kita harus jadi orang yang harus berjuang bener-bener nih. Jadi deh Nah, pokoknya. iya. Kalau gue sih menurut gue sekarang kita ngedidik anak kita nih udah Iya. berubah zamannya, kita jadiin dia sahabat, jadiin dia temen gitu loh. Jadi dia kalau misalkan dia di luar di sekolah atau dia di pergaulannya itu sampai pulang ke rumah dia gimana caranya bisa cerita sama orang tuanya gitu loh, bisa nanya sama orang tuanya tanpa harus malu gitu ya. Iyalah. Lu ngerasain gak sih yuk kalau misalkan lu nih di luar nih misalkan pergaulan, terus lu pulang ke rumah pengen cerita sama orang tua lu malu gitu loh. Iya. Zaman waktu itu iya. Iya. Iyalah. Nah kalau zaman Iya sekarang kan nggak bisa gitu ya kan. Ya semenjak umur kita udah segini gue jadi yang luas-luas aja sih. Gua Daripada ngobrol sama dia orang tua daripada gua. dia nyari tahu sama temennya yang temennya juga seumuran sama dia kan belum tentu tahu juga. Iya. Sebenarnya dari tanggapan orang tua juga sih. Karena apa? Kalau misalkan anak kita contoh aja pulang sekolah, tanggapan kita gimana tadi, nilainya bagus nggak? Iya, langsung Itu anak langsung pasti- di-push ya. Pasti Iya. nilai gue jelek. Iya. Ngedown lah. Ngedown. Nah, iya, Itulah pasti menurut ada gua nih. Tekanan. Nah, itu zaman kita tuh kayak gitu tuh, ya gak sih? Menurut gue itu kesalahan pendidikan di Indonesia. belajar. Kalau Sekarang belajar. Iya, karena gue pernah cari tahu nih, gue pernah tahu tentang quote-nya si Albert Einstein waktu itu. Dia bilang begini, kamu mendidik anak ini sama dengan kalau misalkan dia nggak bisa satu bidang nih, jangan kamu langsung judge dia bodoh gitu. Sama aja kamu melihat cara ikan, gimana ikan Berenang. memanjat pohon, ya kan? Ikan Oke. memanjat pohon itu Agak jauh ya. ya nggak bisa dong.
Sama aja Ikan kan disuruh manjat. manjat pohon. Kaki aja kagak ada. Suruh manjat cancol. Kamu melihat ikan memanjat bener, pohon, dia merasa bodoh selamanya gitu loh. Karena dia bisanya itu berenang gitu loh, bukan manjat pohon. Ya itulah cara ngedidik kita anak sekarang ini loh. Dia bisanya tuh di bidang apa gitu. Belum fokusnya di mana, Iya. mahirnya di mana. Misalkan gini, anak lu nih yuk, Kenneth nih contohnya, di sekolah nih SD. Oke. Dia belum bisa baca nih yuk, belum bisa baca tulis misalkan. Tapi dia jago gambar. Iya. Fokusin di gambar. Nah, tapi lu jangan ngejudge dia. Kamu tuh bodoh, teman kamu tuh. Enggak. Kamu Iya, teman ini kan kebanyakan orang tua begitu kan. Teman kamu tuh jago tuh baca. Jangan mengadili ya. Kalau menurut gue jangan dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin itu dia. Makanya kesalahan orang tua itu menurut gua nih ya, kesalahan orang tua itu selalu membanding-bandingin. Belum tentu kan dia belum bisa baca tulis tapi dia jago gambar. Ada yang orang baca tulis bisa tapi jago gambarnya belum bisa gitu bener. loh gitu. Iya. Mengadili persepsi. Iya, berarti kayak lagunya Seringai. berarti kan dia jagonya di mana nih kita lihat fokusnya di nih. mana, Itu orang mahirnya di mana. Tugas orang tua melihat ini passionnya kemana. Karena sekarang aja nih, minatnya kemana. Ngerasa nggak sih barengan lu Iya. dari SD, SMP, SMA sampai kuliah orangnya bodoh, nilainya jelek, malah nggak naik kelas. Sekarang jadi orang sukses. Oh ada Iya. temen gue. Itu gue ada. Gue banyak sama. banget. Gue ada. Banyak banget. Ada temen gue. Ada. Gue bully tur. Gue bully malah. Buset, SMP, SMA. Aduh, Gue bully. minta ampun. Iya. Tapi lebih sukses dari kita. Iya, setidaknya. Tuh. Punya bisnis sendiri, bisa ngegaji orang. Nah, itu dia. Iya. Itu Dia. Makanya itu pelajaran buat kita sebagai orang tua juga kan. Iya. Don't judge book by the cover. Iya. Ya karena mungkin kalau kita ya karena memang anak-anaknya masih kecil ya, belum tahu dia passionnya di mana, kita belum tahu. Karena dia masih istilahnya masih ada tahapan buat cari jati diri dia sendiri. Jati diri itu benar. Dia mau kemana sih? Kita belum tahu. Karena mungkin masih di bawah umur ya. Iya. Masih balita istilahnya. Karena percuma juga kita maksain anak kita pengen jadi apa, dia belum tentu bisa yang apa yang kita pengenin gitu loh. Iyalah. Makanya Mungkin kalau dari pengalaman yang orang-orang yang udah punya anak yang udah gede, ini kita bisa nyontoh. Tapi kalau kita sendiri ya masih tahap belajar lah. Karena kan anak kita masih kecil-kecil. Oke. Ada pesan nggak? Lowin, ada pesan nggak? kalau pesen sih gue juga masih Sebagai orang tua iya. ngasih treatment ke anak gimana? Kalau gue sih masih banyak belajar juga sih nih ya, masih banyak belajar juga. Semua sama sih orang tua yang udah tua juga banyak iya, belajar. banyak belajar dari teman-teman gue yang udah duluan gitu. Yang udah duluan gimana ngedidik anak. Ya pesan gue sih jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya gitu aja. Oke. Karena belum tentu anak itu suka sama apa yang kita mau gitu loh. Kita mau. Iya benar. Cuman tugasnya orang tua adalah mengarahkan yang baik buat dia gitu loh. Sama modalin. Itu poinnya Pak. Iya. Berarti nggak bisa memaksakan ya? Nggak bisa memaksakan. Nah, kita kalau misalkan sekarang aja ini mungkin eranya anak kita masih kecil nih, masih ada tahap selanjutnya yang harus panjang, masih tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu masih banyak panjang kan? Kalau pesan gue sih kalau misalkan karena emang anak-anak kita masih kecil ya mungkin cuman bisa ngedidik. Lu harus bisa ngebedain mana yang ini jelek, ini yang buruk, ini yang bagus. Iya. Ini yang kurang bagus, ini yang bagus. Iya, poinnya. Jangan kayak gini, ntar jadinya itu. Jangan kayak gini, ntar jadinya itu. Kalau kamu jadi bagus, ntar kamu jadi ini. Cuman hanya bisa sebatas itu doang. Iya. Karena kalau kita mengarahkan nggak bakalan belum bisa nyampe. Iya. Di otak dia belum bisa nyampe. Gitu. Iya. Sama kalau gue dari gue sendiri sih. Treatment anak tuh emang harus dispesialkan menurut gue dibanding sama istri. Ya gak sih? Istri ya memang nomor satu karena itu kan teman hidup kita. Iya. Ya gak sih? Cuman anak ini tuh kita tuh harus istilahnya sebagai penerus kita, sebagai laki-laki, darah daging kita, ya kan? Ya. Harus ditentukan juga gitu loh. Maksudnya bukan berarti kita yang ngarahin maunya kemana gitu. Tetap maunya dia yang kemana, kita juga sebagai orang tua meluruskan aja maunya dia. Yang baik kita buang, yang benar kita ajak gitu. Yang buruk kita buang. Yang baik. sorry. Iya.
Canco salah. Yang buruk kita buang, yang baik kita aja. Kita inilah, kita fokuskan lah. Kita arahkan lah ya. Oke, pokoknya gitu aja. Nih di jam berapa nih sekarang? Kita dari sore nih anjing. Jam 7 ya. Yeah. Dari terang sampai gelap, sampai kita pindah tempat. Pokoknya senang selalu lah buat para orang tua yang memiliki anak khususnya yang masih bisa dididik. Pokoknya enjoy aja terus. Menurut gua ya. Pokoknya gitu aja. Dengan Irwin dan Guntur ini workmate gua. Workmate dekat lah istilahnya, temen nongkrong rokok ya. Iya. Temen minum juga akhirnya. Oke, pokoknya itu aja. Balik lagi nanti di episode selanjutnya. Enjoy. Yuk. Mantap. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Aduh. Gila bini gue. Ntar kasih tahu videonya nih.